Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan semangat ya. Jumpa lagi bersama aku, Nurul Humayroh, dalam video pembelajaran keterampilan berbahasa. Nah, pada kesempatan kali ini aku gak sendirian loh. Aku akan ditemani oleh Kak Amri dan Kak Vika. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai materi berbicara dengan keterampilan lainnya. So, buat teman-teman yang penasaran seperti apa, yuk disimak videonya. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama adalah hubungan berbicara dengan keterampilan menyimak. Apa sih hubungannya? Sebelum kita lanjut, kita harus tahu dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan menyimak? Menurut Taligan, menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, argumentasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap, serta memahami komunikasi yang disampaikan pembicara melalui ucapan atau bahasa lisan. Dari pemaparan ahli tersebut, dapat saya simpulkan bahwa menyimak adalah mendengarkan serta memperhatikan baik-baik apa yang dibaca atau diucapkan oleh si pembicara, serta menangkap dan memahami isi dan makna komunikasi yang tersirat. Materi selanjutnya adalah hubungan antara berbicara dengan keterampilan menyimak. Apa sih hubungannya? Menurut Tarigan, hubungan yang pertama itu adalah ujaran atau speech. Nah, apa sih yang dimaksud dengan ujaran atau speech ini? Ujaran atau speech ini dipelajari melalui proses menyimak atau meniru, atau bisa disebut dengan proses imitasi. Sehingga aspek ini perlu diperhatikan nih teman-teman. Apa aja sih objek yang akan disimak? Terutama bagi anak-anak, karena hal ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak tersebut. Hubungan yang kedua yaitu perangsang atau stimulus. Nah, apa sih yang dimaksud dengan perangsang atau stimulus? Perangsang atau stimulus ini yaitu kosakata yang didapatkan oleh anak ini sangat dipengaruhi oleh stimulus yang diterima dari lingkungan sekitar nih teman-teman. Apa aja sih yang dimaksud dengan lingkungan sekitar? Lingkungan sekitar di sini bisa diartikan dengan lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, atau lingkungan pada budaya masyarakat tertentu. Hubungan yang ketiga yaitu pemakaian bahasa di lingkungan. Nah, artinya seseorang ini mencerminkan pemakaian bahasa di lingkungan keluarga dan masyarakat tempat hidupnya. Misalnya dalam penggunaan intonasi, kosakata, dan pola-pola kalimat. Hubungan yang terakhir yaitu dapat meningkatkan keterampilan berbicara. Nah, misalkan saja kita ambil contoh siswa. Nah, jika siswa yang menyimak dengan baik apa yang disampaikan Bapak Ibu guru di sekolah, maka kosakata atau informasi yang didapat itu semakin banyak untuk menunjang proses keterampilan berbicara nih teman-teman. Sama halnya dengan kita, ketika kita menyimak apa yang dosen sampaikan, itu dapat kita serap dan dapat kita implementasikan di kehidupan kita sehari-hari melalui proses komunikasi. Dengan begitu, dapat menunjang proses keterampilan berbicara kita. Materi selanjutnya yaitu hubungan berbicara dengan membaca akan disampaikan oleh Kak Amri. Kepada Kak Amri, dipersilakan. Pengertian membaca yang selanjutnya disampaikan oleh Tampu Bolon dalam bukunya yang berjudul Membaca sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa. Menurutnya, membaca merupakan sebuah proses penalaran untuk memahami ide atau pikiran yang terkandung dalam bahasa tulis. Pengertian membaca selanjutnya yaitu merupakan kegiatan melihat tulisan, bacaan, dan proses memahami isi teks dengan bersuara atau dalam hati. Jadi, bisa kakak simpulkan, membaca merupakan proses penalaran untuk memahami ide atau pikiran yang ada dengan melihat tulisan atau bacaan. Oke, setelah teman-teman memahami pengertian dari membaca, setelah tadi kakak sampaikan pengertian dari membaca, di sini kakak akan memberitahu hubungan antara berbicara dengan membaca. Hubungan antara berbicara dengan membaca, berbicara merupakan keterampilan berbahasa, ragam lisan yang bersifat produktif, menghasilkan atau menyampaikan gagasan. Sedangkan
membaca merupakan keterampilan berbahasa ragam tulis yang bersifat reseptif, karena pembaca berupaya menerima atau menyerap berbagai informasi yang disampaikan oleh penulis. Di sini kakak tampilkan hubungan antara berbicara dengan membaca. Yang pertama yaitu meningkatkan performansi atau penampilan. Membaca tidak sama dengan kecakapan berbahasa lisan. Kemudian yang kedua, meningkatkan kesadaran linguistik. Setiap perkembangan dan pertumbuhan usia, membaca memberikan kesadaran linguistik terhadap istilah-istilah baru, struktur kalimat yang lebih baik dan efektif, serta penggunaan kata-kata yang sesuai. Jadi, semakin tinggi usianya, maka semakin meningkat pula kecakapan bahasa lisannya. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kosakata. Berbagai kosakata khusus harus diajarkan secara langsung oleh pendidik. Apabila terdapat istilah kosakata yang baru, sebaiknya seorang pendidik mendampingi dan memberikan pengertian dari kosakata tersebut agar para siswa memahami maknanya sebelum mereka membacanya. Materi yang terakhir mengenai hubungan keterampilan berbicara dengan keterampilan menulis akan disampaikan oleh Kak Vika. Kepada Kak Vika, dipersilakan. Materi selanjutnya yaitu hubungan berbicara dengan menulis. Yang pertama ada pengertian menulis. Menulis adalah sebuah proses, yaitu proses penuangan gagasan atau ide ke dalam bahasa tulis yang dalam praktik proses menulis diwujudkan dalam beberapa tahapan yang merupakan satu sistem yang lebih utuh. Berbicara dan menulis merupakan aktivitas atau kegiatan berbahasa yang bersifat produktif, karena mampu menghasilkan sesuatu. Bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan dalam berbicara merupakan kegiatan ragam lisan, sedangkan menulis merupakan kegiatan berbahasa ragam tulis yang mengedepankan ide-ide berpikir yang dituangkan dalam bentuk tulis. Maka dapat disimpulkan, hubungan antara berbicara dengan menulis merupakan keterampilan berbahasa yang aktif dan produktif, karena pembicara dan penulis secara aktif telah memproduksikan ide-ide, informasi dengan menggunakan bahasa yang dapat dipahami pembaca atau pendengarnya, sehingga mereka mampu merespon dan menanggapi apa yang didengar dan dibacanya. Cukup sekian video pengajaran hari ini. Sebelumnya akan Nurul menyampaikan dulu nih. Batang sirih daunnya lebat, bunga melati harum wangi. Terima kasih wahai sahabat telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.